Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roni Niarkoi di Radio Gembredek. Hai. Oke. Ini outfit hari ini dari Hargi ya. Dari Cikarang. Dapat kaos dulu dari Hargi dari Cikarang Koi Club. Terima kasih Marcel Hargi, saatnya update lagi, ini sudah lama kaosnya ya. Silakan dikirim lagi ya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian 22 ya. Sudah dapat jadi bagian 22. Alhamdulillah sudah lama ini. 22 atau 23 ya. Oke, sekarang masih tetap di poin-poin apresiasi ikan koi. Sekarang Hikari Muji. Yang mewakili Hikari Muji yaitu Yamabuki Ogon. Ogon yang seluruh tubuhnya berkilau dengan warna Yamabuki ini mungkin bisa disebut simbol kekayaan. Sinar pada kepalanya yang tanpa noda setitik pun dan kecantikan setiap helai sisi yang ditutupi fukurin itulah bagian terbaik dari ras ini. Platina Ogon juga sangat populer. Jadi ada baiknya juga Anda menghias kolam dengan ras ini. Bersama-sama Yamabuki Ogon sebagai sepasang kakak beradik kembar. Oke, Yamabuki Ogon dan Platinum Ogon. Selain itu, Kin Matsuba dan Gin Matsuba juga termasuk kelompok Hikari Muji yang menjadi poin apresiasi pada ras-ras ini pun ternyata kilap pada bagian kepalanya dan amime yang tegas. Di samping itu, muka si Ogon juga sangat populer. Ya ini ras polos ya, polos Hikari. Jadi Hikari Muji namanya. Itu hanya satu warna. Oh ya, tadi saya menyebutkan istilah ya amime. Amime adalah istilah berasal dari wujud sisik di seluruh tubuh yang tampak seperti menebarkan jaring. Bentuk setiap helai sisik yang tampak pada permukaan merupakan bentuk kipas. Deretan sisik di seluruh tubuhnya dinamakan ami, jaring, net, gitu. Atau disebut juga amime moyo. Amime ya, bukan anime ya. Anime itu kartun. Amime. Jadi kalau di istilahnya memang di netnya ya, jaringnya atau di jaringnya lah. Biasanya kalau di Matsuba sama Kin Matsuba gitu. Jaringnya api, nah, gitu ya. Netnya api, ngering-ngering, nah, kayak gitulah istilahnya. Hikari Moyo, yang termasuk kelas Hikari Moyo diantaranya yaitu Raski Kusui Dariwake dan Yamato Nishiki dan lain-lain. Koi turunan Doitsugoi yang memiliki corak orange di atas dasar platina disebut Kikusui. Tapi karena turunan Doitsugoi maka kiwanya sangat cantik dan terkesan sangat cerah. Jadi Kikusui itu Kohaku Doitsu platina. Jadi Kohaku Doitsu Hikari kayak gitulah. Itu namanya Kikusui. Punya nama sendiri ya. Kalau itu warnanya kuning jadinya apa? Doitsu Hariwake. Oke. Hariwake juga ada sendiri ya. Hariwake itu yang warnanya kuning. Ada juga yang tadi kan Kohaku Doitsu Hikari itu namanya Kikusui. Sekarang kalau Kohaku Hikari itu namanya Sakura Ogon. Ya. Kita Sakura Ogon. Sakura bukan merujuk pada spot polanya, tapi karena penamaannya untuk warnanya itu, untuk varietasnya. Terus ada lagi Heisei Nishiki.
Heisei Nishiki ini Sanke Doitsu Hikari. Oke. Heisei ya. Nanti ada Yamato Nishiki. Yamato Nishiki itu Sanke Shisei Hikari. Nah, Hariwake ada yang turunan Wagoi dan ada yang turunan Doitsugoi. Tapi Doitsu Hariwake yang memancarkan kilau warna kuning sangat populer di kalangan pencinta koi mancanegara. Yamato Nishiki adalah turunan Hikari Mono dan Taiso Sansoku. Ras ini juga terdiri dari turunan Wagoi dan Doitsugoi. Doitsu Yamato Nishiki dinamakan Heisei Nishiki. Nah ini ya. Selain itu ada pula Hikari Mono yang memiliki corak kohaku yang dinamakan Sakura Ogon. Nah ini ya. Sakura Ogon tadi. Ini semua merupakan kelompok Hikari Mono. Jadi kekuatan cahayanya menjadi poin apresiasi. Asagi. Bagaimanapun juga pesona Asagi terletak pada kesan polosnya. Meskipun merupakan ras yang sudah tua dan sederhana. Tapi keindahan kepalanya yang bening dan anime yang jernih di seluruh tubuh itu menjadi sisi daya tariknya. Corak warnanya merah yang terdapat pada kedua dahi dan pangkal tangan serta bagian perut membuat kontras anime yang biru di punggungnya. Pada waktu kecilnya memang kurang menarik untuk dilihat, tapi ketika mencapai 70-80 cm, kesan polosnya makin bertambah, dinamika dan pesonanya pun muncul. Asagi ya. Susui yang menjadi dasar poin apresiasi Susui adalah bagaimana jernihnya warna biru yang muncul dari bagian kepala sampai punggung. Susui merupakan turunan Doitsugoi dan Asagi. Maka pada kedua dahi dan sisi tubuhnya terdapat warna merah yang terang. Jika deretan sisik pada lini samping dan punggungnya berbaris dengan indah, maka keindahannya tiada tara. Oke, terima kasih. Orangnya sudah pulang. Oke, itu Susui ya. Sekarang Goshiki. Susui itu nilai apresiasinya ini. Beni yang bulat pada kepala dan sisi tubuhnya, sisik yang tersusun rapi pada garis punggung, semuanya luar biasa indah. Itulah keindahannya Susui di situ. Bagian kepala yang tidak bernoda dan deretan sisik biru merupakan daya tarik Susui. Itu. Jadi yang kepalanya bersih terus sisiknya atas biru. Terus hananya kiri kanan itu keindahannya di situ. Tapi tergantung suka-suka juga. Goshiki. Ada beberapa jenis Goshiki ya. Ada Goshiki modern. Ada yang sumi amime dan ada yang kiri bawah. Jenisnya itu Goshiki yang langka ya. Jadi Goshiki itu 5 warna dan yang merahnya yang bagus yang tidak menurut saya yang tidak kemasukan hitam. Jadi sisiknya yang hitam itu di luar merah. Seperti merahnya itu ditempelkan di atas deretan pola hitam gitu. Goshiki, evolusi Goshiki akhir-akhir ini cukup mencolok. Mata. Kebanyakan kategori Sakura Press dalam pameran didominasi Goshiki ini. Himoyonya hampir setara dengan Kohaku, tapi ada juga Goshiki tipe modern yang corak hitamnya masuk di antara hi dengan bentuk anime dan ada yang memiliki himoyo yang jernih tanpa pigmen hitam. Mengenai tekstur kulitnya ada bermacam-macam variasi, ada yang tipe Mame Shibori dan ada yang berbentuk anime sampai yang badannya berwarna tunggal hitam. Paduan warna yang eksentrik dan kontras pada Goshiki yang memiliki himoyo yang cerah di atas anime pada kulitnya itulah yang
daya tarik terbesarnya itu ya, seperti stiker yang nempel di anime hitam. Kawarigoi terdiri dari bermacam-macam ras. Jadi di sini akan dijelaskan masing-masing ras. Benigoi dan Kigoi adalah koi kelompok muji. Yang disukai dari Benigoi adalah warna yang cerah serta beni yang mencapai ujung tangan dan ujung ekor. Pada Kigoi terdapat Kigoi biasa yang bermata hitam dan Kigoi turunan albino yang bermata merah. Tapi Kigoi yang bermata merah sangat berharga dan jarang sekali dijumpai. Jadi Kigoi bermata merah. Nah, ini kadang kita rancu di Karashigoi dan Kigoi. Kigoi itu lebih cenderung kuning ya, kuning seperti kuningnya hariwake, tapi gimana ya? Tapi enggak hikari. Nah, ya kalau Karashi itu cenderung kuning mangka. Untuk mangka, tapi dewasa ini banyak muncul varietas lain-lain ya. Kalau di Karashi itu muncul Karashi lemon, terus Karashi mango, terus Karashi banana, nanashigoi yang kayak nanas warnanya, ya macam-macam lah. Gitu. Matsukawa Bake ini juga termasuk Kawarigoi. Terus Hajiro masuk ke Kawarigoi. Matsukawa Bake ini agak langka ya. Benikiko Kuryu masuk. Ochiba yang woi Ochiba sendiri sih. Oke. Chagoi dan Soragoi adalah koi kelompok muji yang mendekati ras aslinya. Sesuai dengan namanya, seluruh tubuh Chagoi berwarna coklat, tapi kombinasi warna menghadirkan warna-warni yang luas jangkauannya. Mulai dari coklat tua sampai yang warnanya agak hijau muda. Kepalanya yang bening tanpa sumi menjadi daya tarik yang penting. Tapi ras ini akan memiliki gaya yang berwibawa setelah mencapai panjang lebih dari 80 cm. Tapi sekarang enggak juga. Sudah 40-an cm sudah terlihat bagus, apalagi 50 ya. Produk-produk dari daerah sumber sana itu banyak yang sudah bagus. Soragoi berwarna abu-abu pada seluruh tubuhnya. Yang penting pada jenis ini pun dapat simi dan amime yang tegas. Karashigoi adalah ras yang baru pada akhir-akhir ini, tapi sangat populer. Ras ini dapat dianggap sebagai produk hasil persilangan Chagoi dan Kigoi. Karashigoi. Sesuai dengan namanya, Karasugoi adalah koi yang seluruh tubuhnya berwarna hitam kelam, tapi ada pula Karasugoi yang bagian perutnya nampakkan warna merah. Harmoni warna hitamnya yang memiliki kemilau tersebut penuh dinamika. Ras-ras yang telah diuraikan di atas semuanya adalah kelompok muji. Jadi yang paling penting pertama-tama adalah tidak ada simi. Dan keindahan postur tubuhnya itu menjadi poin apresiasi yang tak kalah penting. Ochiba Shigure adalah ras yang memiliki corak warna coklat di atas dasar Soragoi. Koi ini pun akan bertambah unsur kepolosan ketika dewasa dan muncul dinamikanya. Penampakan corak pun beragam, dari kepala sampai perut terdapat corak. Sama halnya dengan Chagoi dan Soragoi serta Karashigoi. Ochiba Shigure memiliki nafsu makan yang besar, mudah akrab dengan manusia dan pertumbuhannya cepat. Inilah poin-poin popularitasnya. Ciri khas Hajiro dan Matsukawa Bake yaitu coraknya yang berubah-ubah tergantung pada kualitas air dan musim. Kombinasi warnanya hanya terdiri dari warna putih dan hitam seperti Shiro Uzuri.
tapi jumlah produknya sedikit dan jarang sekali dijumpai produk unggulan yang memiliki corak sumi besar-besar di atas kulit yang putih bersih. Diduga Kikokuryu berasal dari hasil persilangan Kumonryu dan Platina. Kulitnya bercahaya, tapi karena juga termasuk jenis baru, maka biasanya dalam pameran dimasukkan dalam kelompok kawarigoi. Jadi kawarigoi itu di pameran dimasukkan ada dua ya, kawari moyomono dan kawari mujimono. Yang enggak ada polanya itu masuk mujimono, yang berpola itu masih moyomono. Daya tariknya yaitu pada munculnya kekontrasan corak putih dan hitam yang cemerlang dan eksentrik. Akhir-akhir ini juga dihasilkan beni Kikokuryu yang memiliki beni di atas Kikokuryu dan kin Kikokuryu yang dengan warnanya emas. Oke. Selanjutnya Ginrin A dan Ginrin B. Dewasa ini hampir semua ras ikan koi telah disilangkan dengan Ginrin, tapi yang utama adalah gaya Ginrin. Yang paling bagus yaitu terdapatnya Ginrin di seluruh garis punggung dari bahu sampai bagian ekor. Di samping itu, ciri khas dan keistimewaan ras asli yang telah dijelaskan pada masing-masing ras itu juga sangat penting. Kalau Ginrin muncul dengan kuat dan indah, dan bersama dengan itu juga menonjolkan keistimewaan ciri aslinya, maka akan menimbulkan nuansa yang lebih meriah lagi. Oke. Ini Ginrin. Beko diwakili oleh Shiro Beko dan Aka Beko. Tekstur kulit dan kekontrasannya dengan sumi dan yang kaku itulah yang menjadi daya tariknya. Shiro Beko terdiri dari kombinasi dua warna putih dan hitam. Jadi Shiroji yang putih bersih yang membuat sumi menjadi kontras itu dianggap penting. Akabeko merupakan kombinasi dua warna merah dan hitam. Tapi kesatuan terangnya warna merah dan sumi menjadi poin yang penting. Ras Beko yang menghadirkan nuansa berkelas dan anggun adalah ras yang luar biasa mengagumkan. Kemudian dalam kelompok Beko ada pula ras Ki Beko, tapi akhir-akhir ini tidak dijumpai dalam pameran. Jadi ras Ibeko itu agak sedikit. Wah, ini gini Gosiki yang cantik ini. Hikari Utsuri, kelompok turunan Showa Sansoku dan Utsuri Mono yang tekstur kulitnya bercahaya dinamakan Hikari Utsuri. Karena merupakan kelompok Hikari Mono, maka lebih disukai yang memiliki cahaya kuat di seluruh tubuhnya. Hanya saja karena kekuatan cahaya dan pigmen sumi bersifat saling bertolak belakang, jadi jarang ditemukan koi unggulan yang memiliki keduanya sekaligus. Turunan Showa Sansoku disebut Kin Showa, turunan Shiro Utsuri disebut Gin Shiro. Sedangkan turunan Ki Utsuri disebut Kin Ki Utsuri. Oke, oh bertolak belakang gitu ya. Masya Allah. Oke, lanjut sampai sini dulu. Kita lanjutkan berikutnya. Begitulah rasnya apresiasi ikan koi. Kita masih nanti ada gurumu, kojaku, dan lain-lain. Oke, satu kali lagi akan habis bab ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi besok, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat perkoian Indonesia.